Halo Pari Samandiai, kami dari kelompok UAP. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat praktek sederhana mengenai penurunan tekanan uap pada larutan. Saya Agung Widya Segara berperan sebagai ketua kelompok di kelompok ini. Nama saya Muhammad Novarian Pratama. Saya Amaraga Trandika. Saya Gavin Ersinal Salsilokaban. Dan saya Gary Aken Setayir. Jadi teman-teman, sebelum kita ke praktek, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana definisi dari tekanan uap. Tekanan uap adalah tekanan yang didasarkan oleh uap suatu cairan dalam kesetimbangan dengan cairan tertentu pada suhu tertentu. Dalam larutan, zat terlarut yang tidak dapat menguap akan membuat suatu lapisan di larutan tersebut. Nah, lapisan ini akan menghambat molekul-molekul zat pelarut untuk menguap. Nah, hal tersebut akan menyebabkan penurunan tekanan uap pada larutan tersebut. Adapun hukum dari penurunan tekanan uap ini merupakan sebuah konsep dasar dari termodinamika yang dimana menyatakan bahwa laju penurunan tekanan uap dengan kenaikan suhu sebanding dengan tekanan uap itu sendiri. Adapun hukum yang menjelaskan tentang tekanan uap ini dijelaskan pada hukum Raoult yang dimana berbunyi penurunan tekanan uap jenuh tergantung pada jumlah partikel zat terlarut, dan juga penurunan tekanan uap jenuh berbanding lurus dengan fraksi mol zat terlarut, sehingga semakin besar nilai fraksi mol zat terlarut maka tekanan uap larutan akan semakin rendah. Nah, contoh-contoh yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari adalah garam dan gula yang akan dilarutkan dengan air. Akan membuat molekul-molekul garam atau gula ini akan membuat suatu lapisan yang dimana nantinya akan menghambat molekul air. Untuk menguap ini akan menyebabkan terjadinya penurunan tekanan air. Nah, selain tadi, peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang disebutkan oleh Davin, yaitu air garam dan larutan gula dalam air, selanjutnya ada penggunaan anti beku di radiator mobil. Zat anti beku, atau biasa yang disebut dengan etilen glikol, ditambahkan ke radiator mobil untuk menurunkan titik beku, dan juga menurunkan tekanan uap air di dalam radiator. Dengan menurunnya tekanan uap, risiko air mendidih pada suhu yang lebih rendah dari titik didih normal air, yaitu 100 derajat Celcius, akan berkurang, sehingga mencegah kerusakan mesin akibat panas berlebih. Fenomena penurunan tekanan uap ini penting dalam banyak aplikasi, termasuk kimia dan teknik, di mana pengendalian suhu dan kondisi fisik sangatlah penting. Nah, teman-teman semua, setelah kita mengetahui definisi, hukum, serta contoh dalam kehidupan sehari-hari kita tentang tekanan uap, kita juga harus tahu apa saja tujuan dari praktikum ini. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah zat terlarut terhadap penurunan tekanan uap. Itu dia tujuan dari praktikum ini. Let's go! Dan kita akan langsung lanjut ke eksperimennya. Let's go! Nah teman-teman, sebelum memulai praktek, kita harus menyiapkan alat dan bahan. Berikut ini merupakan alat dan bahan dalam praktek penurunan tekanan uap. Langkah pertama, kita masukkan air sebanyak 100 ml ke masing-masing gelas. Selanjutnya, kita masukkan 1 sendok teh garam ke dalam gelas hijau, lalu kita aduk hingga rata. Pada gelas biru, kita masukkan 1 sendok teh cuka, lalu aduk hingga rata. Setelah ketiga gelas diisi larutan, tutup ketiga gelas tersebut, lalu kita diamkan selama 1 hari dalam suhu ruang. Jadi guys, ini merupakan hasil dari gelas yang kita diamkan selama 1 hari. Oke, singkat saja. Dari eksperimen yang sudah kita lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa
air murni memiliki tekanan uap yang lebih tinggi dibandingkan larutan yang memiliki kandungan air garam dan juga cuka. Hal ini ditunjukkan juga banyaknya uap pada air murni dibandingkan dengan air yang mengandung air cuka dan juga garam. Selain itu, dapat kita simpulkan juga bahwa menambahkan suatu larutan zat ke dalam zat terlarut dapat menyebabkan penurunan uap pada larutan tersebut. Paham? Oke, tibalah kita di penghujung video kita pada kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Selesai itu. Kita ada Capek banget, Cok. Jangan maling HP ya, Dek ya.